Saya hari ini mengganggu waktu Bapak sebentar karena di sini saya selaku calon guru penggerak ada sebuah tugas yang dibebani kepada kami yang harus kami laksanakan, yaitu bagaimana cara mengambil keputusan secara bijak yang dilakukan oleh kepala sekolah di dalam sekolah yang dipimpin, Pak. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak di sini, Pak. Bisa, Pak? Ya. Oke, saya mulai, Pak, ya. Selama ini, Pak, bagaimana Bapak selaku kepala sekolah dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, baik. Terima kasih. Tentu dalam mengenali nilai-nilai yang mungkin muncul dalam kasus tersebut, apakah nilai itu terkategori benar atau salah, ya banyak yang kita temukan di dalam sekolah. Berarti Bapak melihat dulu, Pak, ya, mengenali suatu masalah tersebut dulu, Pak, ya. Berarti Bapak kategorikan dulu, Pak, ya. Oke, terima kasih, Pak. Selanjutnya, Pak, pertanyaan selanjutnya, selama ini Bapak selaku kepala sekolah dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama itu untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, memang ya saya akan melihat apakah kasus tersebut bertentangan dengan aturan. Kalau kasusnya tidak bertentangan dengan aturan hukum, saya akan melakukan pendekatan kepada bersangkutan. Selanjutnya akan mengajak dia untuk berdiskusi untuk menemukan penyelesaiannya. Berarti ini Bapak kalau ada suatu masalah Bapak langsung selesaikan, ya, seperti itu, Pak, ya? Selesaikan. Oke, Pak. Kemudian yang selanjutnya, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selaku Bapak kepala sekolah selama ini, Pak? Ya, itu banyak ya, tapi diantaranya ya, ada secara pendekatan, musyawarah, kemudian melihat dampak jangka panjang atau jangka pendek dari kasus-kasus tersebut. Misalkan dalam musyawarah tentu itu ada hukuman atau tidak dari kasus tersebut. Berarti di sini ada beberapa langkah yang Bapak lakukan, ya, Pak. Yang pertama itu dengan melakukan pendekatan, gitu ya, Pak. Di sini pendekatan yang Bapak lakukan adalah untuk melihat apakah masalah itu tersangkut hukum atau enggak, seperti itu ya, Pak. Kemudian selain pendekatan, Bapak juga melakukan musyawarah dengan para wakil Bapak, seperti itu, Pak, ya. Kemudian Bapak juga melihat ada enggak dampak panjang dan dampak pendeknya dari kasus yang telah dihadapi, ya, Pak. Dan terakhir baru Bapak mengambil keputusan yang bijak, Pak, ya. Oke, Pak, terima kasih. Selanjutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Dengan melihat pengalaman sebelumnya, ya, itu dalam mengambil keputusan ini kita ya perlu rembuk dengan kepala wakil kepala sekolah, kasus siswa, ya, kita juga akan rembuk dengan guru BK dan wali kelas. Berarti Bapak melakukan pendekatan dengan anggota yang ada di sekolah, ya, Pak, seperti wakil Bapak, kemudian para guru Bapak, dan juga anak-anak murid yang ada di sekolah, Pak, ya. Oke. Kemudian, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, tentu ya dalam mengambil keputusan ini ya, banyak tantangan yang kita hadapi. Bisa saja itu tantangan dari guru, dari siswa, dari orang tua. Seperti ada kasus-kasus ini, ya, ada guru yang agak
menampung anak-anak. Itu kan ada kasus, namun karena orang tuanya ya kurang setuju, ya tentu ini kan menjadi permasalahan dari kasus, sehingga banyak hal-hal yang dalam keputusan kita itu yang tidak apa namanya ya tidak disenangi oleh pihak-pihak tertentu. Seperti itu Pak. Jadi ada ya Pak, tentu saja ada tantangan yang kita hadapi Pak. Tapi alhamdulillahnya bagaimanapun tantangan itu berat, Bapak selaku kepala sekolah sudah bisa menyelesaikannya dengan baik ya Pak ya. Oke, yang selanjutnya Pak, apakah Bapak selaku kepala sekolah itu memiliki tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan masalah itu di tempat, atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Untuk menyelesaikan permasalahan itu memang ya tergantung masalahnya. Kalau masalahnya itu barangkali dadakan dan tidak berat, itu kita selesaikan ya hari itu juga. Namun bila ya ada masalah-masalah yang kita buat di dalam sebuah program, maka itu harus kita jadwalkan, bisa saja setiap bulan atau setiap akhir tahun, akhir semester. Namun kalau ada kasus-kasus yang memang perlu kita selesaikan, maka harus kita panggil ya, kedua belah pihak, kita buat jadwalnya kapan kita pertemukan. Berarti di sini Bapak kalau masalahnya tidak terkait dengan hukum atau masalah itu ringan, bisa langsung Bapak selesaikan ya Pak. Tapi kalau masalahnya agak berat, Bapak juga harus mengambil tindakan ini Pak ya. Dalam artian Bapak melakukan diskusi seperti tadi dengan yang Bapak katakan tadi ya. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir ini Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak selaku kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika Pak? Faktor ulangi apa pertanyaannya? Ada nggak orang yang bantu Bapak gitu? Ya jelas ya, itu banyak yang membantu kita dalam menyelesaikan ya, permasalahan ini. Di antaranya tentu itu ada dari wakil kepala sekolah, kemudian terutama dari unsur komite, ya, dari unsur komite, kemudian ada dari komite dan wali siswa lah di sana, kemudian dari guru-guru, dari guru BK, ya termasuk juga itulah unsur-unsur yang mempermudah kita dalam ya, membantu penyelesaian tersebut. Tadi saya bilang katakan yang terakhir, cuma di sini ada timbul pertanyaan saya yang terakhir nih Pak, untuk saya juga selaku calon guru penggerak bisa lebih mengetahui gitu apa dari pertemuan kita hari ini Pak. Dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil selaku kepala sekolah dalam Bapak mengambil keputusan sebuah dilema? Ya, dari yang perlu menjadi kesimpulan keputusan kita bahwa untuk menyelesaikan sebuah permasalahan itu kita berharap supaya kedua belah pihak itu sama-sama senang, sama-sama senang itu ya dalam mengambil sebuah keputusan. Misalkan tadi ada contoh-contoh di dalam pembelajaran dan sebagainya, itu memang ya, dalam menyelesaikan itu harus ya kedua pihak itu harus merasa nyaman dan senang, sehingga apa yang kita putuskan itu tidak menjadi menyelesaikan masalah menjadi bermasalah, tapi kita mau menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pak, jadi berarti Bapak dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah itu, Bapak
masalahnya apa Pak, seperti itu Pak ya. Baru setelah Bapak lihat, setelah Bapak kenali, baru bisa Bapak mengambil langkah-langkah itu Pak ya, langkah-langkah yang tepat untuk Bapak laksanakan supaya agar dalam Bapak mengambil keputusan tidak ada yang dirugikan ya Pak ya, di antara salah satu pihak, baik itu yang gurunya atau muridnya itu Pak ya. Oke Pak, terima kasih atas pertemuan yang hari ini saya ucapkan Pak. Memang saya banyak belajar dari Bapak dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.